Halo, selamat datang kembali ya budak-budak corporate ya. Selamat hari Minggu semuanya, kembali lagi ke Nikita's channel Dar Der Dor. Aduh, hai. Aduh, kali ini gue pengen bahas tentang apa lagi ya? Ya tetap aja di game Kapten Tsubasa Ais ya. Kali ini gue mau bahas Dream League aja ya. Kan 2 hari bahas tentang es ya. Ini hari Minggu ini gue pengen ngebahas tentang formasi tim gue aja. Dan gue bakal spill taktik-taktik gue ke kalian semua ya. Kalian bisa ikutin atau dan minta saran dari gue ya. Gue untuk formasi sekarang lagi suka pakai ini nih. Ya, formasi gue nih lagi seneng banget pakai formasi Kozokira yang 4-3-3, yang cuman checklist sampai winger kiri, cut inside dan tembak ya. Yang tentu saya tidak lain tidak bukan yang nembak adalah Cannon Sutra ya. Aduh. Oke, nah dari pertama ya kita bahas dari Napoleon ya. Gua Napoleon ini pakainya mesin tembakan ahli dribble ya. Tembakan gua 2139, debut posisi ya cuma nambah sedikit, kalau bisa adain lagi ya. Statistical kosong, reaksinya juga kosong, tapi dribblenya di sini lumayan ya, 2561, kekuatannya 2040 ya, Ces ya. Totalin berapa? Dribblenya 4000 ya, tembakannya 3800, lumayan, Ces. Dan gua udah max semua ya. Nah, ini taktik gua. Oke? Nah, ada dribble, ada kekuatan. Ini kalau bisa diganti rebut posisi nih, atau enggak slide tackle ya, bagus ya. Di ahli dribble ini udah gua tambahin nih kekuatannya nih. Ada rebut posisi sama tembakan, di bawahnya ada tembakan, dribblenya lumayan besar, tembakannya lumayan, ada proteksi bolanya juga. Oke? Itu dari Napoleon gue ya. Dan untuk tombaknya sebenarnya sih si Sano ya. Darinya kayak gini aja, rebut posisinya 2700, reaksinya 2300, kecepatannya 1600. Kalau bisa kecepatannya bikin 2000 nih, kurang ya. Pokoknya apapun ininya ya Ces ya, kalian tuh kalau bisa itu elemennya gedein, minimal 2000 aja tuh bagus banget. Nah, selanjutnya dari Soda, taktikku kayak begini, pakai ahli slatical sama ahli dribble sama kekuatan. Dribbernya lumayan 2300, tapi kekuatannya masih nggak ada yang nambahnya, cuma nambah sedikit doang plus ya, dari kartu yang kekuatan doang, nggak di sininya nggak ada, di sub-sub yang lain. Nanti gue coba cari lagi lah ya. Oi bang, lu kok pakai Kazuo tapi nggak ada Masao? Ini nih gue kasih tahu ya kuncinya ya. Kenapa gue nggak pakai Masao? Gue lagi bosen emang. Dan kenapa gue ada Kazuo di sini? Karena gue cuma mau ngambil interceptnya doang. Walaupun elemen kecepatan gue sedikit ya, nambahnya nggak nambah sebenarnya, cuma nambah dari kartu doang. Tapi lumayan, intercept gue 2600. Gue cuma ngambil dia interceptnya doang. Dan karena Pierre gue belum max, nah seharusnya Pierre bagus di sini ya. Pierre gue belum max untuk interceptnya ya. Nah, masih si gembel ya. Kalau interceptnya 8, pasifnya udah max, masukin Ces, sumpah ya, bagus Pierre. Dan kartunya tuh kalau mau ya cuman ini aja, intercept sama blok aja, udah itu aja, sama tekniknya gedein udah. Kalau ini kan gue buat formasi 4231 Pierre gue ini. Ntar kalau udah max pasti gue taruh gantiin Kazuo. Kemudian kontil til ya, ini gue udah max juga. Ini kartunya juga masih jelek sebenarnya. Gue salah sih, harusnya lebih gedein ke slide tackle daripada ngambil intercept. Tapi ntar gue pengen gue ganti lagi, tapi kekuatannya lumayan ya, 1800 hampir 2000. Slide tackle-nya masih kurang sebenarnya ya. Harusnya tuh slide tackle gue pengennya tuh 2500-an lah, atau ke 2400. Nanti gue ganti kartu lagi, coba-coba. Mendingan interceptnya kurangin aja gitu. Kenapa gue bilang kurangin? Percuma kalau ada yang operannya, ada skill operan pendek ya pasti bakalan nggak kena juga, kecuali kalau operannya pakai operan biasa nggak pakai skill pasti kena interceptnya kontil ya. Kals ini ya,
Ini sebenarnya yang jadi playmaker dia sebenarnya. Kas gue nih gue pakai blok sama tackle kuat, tapi gue pengen ganti blok ini ya, blok ini pengen gue ganti yang dribble. Karena apa? Kas ini pasti bakalan bisa di sliding sama Sano dan sama Soda atau Takeshi Kishida ya. Itu kalau nggak pakai dribble, karena gue udah beberapa kali ketemu ada Takeshi Kishida, ada Soda JY, Soda Gembira ya, sama si Sano. Kadang kalau misalkan slide tackle-nya ada yang naik dikit pasti gue kena gitu. Gue pengen ganti yang dribble sebenarnya, tapi gue lagi nyari-nyari kartu yang bagus, yang dribble yang ada kekuatannya gitu ya kan. Ini ada nih tapi cemen. Nanti lah gue cari yang ada dribblenya, ada tackle-nya juga gitu, lebih bagus ya. Tapi ini pakai ini dulu lah sementara ya, tapi ntar gue bakal cari lagi kartunya yang dribble. Tackle gue ya lumayan kayak gini, sama inilah kayak gini aja. Tapi tackle-nya masih kurang sih, masih 2045, tapi lumayan lah, masih bisa tackle. Kecuali Pierre ya, kalau segini Pierre masih kurang, apalagi kalau Pierre Max pasti lewat ke sini ya. Oke, selanjutnya gue apalagi nih, Torino ini fleksibel. Fleksibelnya apa gue bilang, kalau lu lawan 4-2-3-1 lu pakai Torino, tapi kalau lawan 4-3-3 lu pakai Jito. Kenapa kayak gitu gue bilang ya? Karena apa? Setiap kita melawan 4-2-3-1 atau 4-4-2, kemungkinan besar posisi DF, posisi ini Kals ya, posisi Kals pasti dia ngoper dulu ke Torino setelah kick off ya. Kalau tahu bang, gue udah ngulik semuanya. Pasti dia ngoper. Lu coba deh lawan 4-2-3-1 atau enggak 4-4-2. Abis kick off ke Kazuo pasti oper ke Kals. Kals ini pasti oper ke sayap kiri, back kiri ya, pasti ke posisi Torino. Kalau lu ganti posisinya Jito, Ishizaki, kena tackle sama Sano. Oke? Itu ya, tuh gua kasih tahu ya. Torino gua masih nggak bagus-bagus banget sih ya. Ya begini aja lah ya. Tackle-nya masih 2000, teknik 1900, tapi kadang botnya oleng ya. Kadang mundur nggak jelas ya, tapi kadang bener. Sebenarnya gue lebih suka Jito ya. Jito tuh enak, tackle-nya tuh pasti kuat banget. Tapi kadang ya balik lagi, kalau kita di Piala Impian kan kita nggak bisa milih lawan, ya kan? Kalau milih lawan pasti kalah. Kalau maksudnya nggak bisa milih lawan kan, harus darinya random gitu lawannya, bisa lawan formasi apa aja. Selanjutnya Galpan, bang, kalau lu taruh Galpan di situ, nggak taruh di back sayap kanan atau kiri? Karena apa? Gue udah yakin sama back sayap kanan kiri gue tuh bisa ngebegal kalau dia nggak ngaco ya, mondar mandir. Jadi gue pakai Galpan di sini masih nggak bagus sebenarnya. Lompatan gue tuh masih kurang banget ya. Gue pengen cari lompatannya, gue sih kurang, masih 1800 dan bloknya juga 1200. Gue pasti pengen sih 2000-an biar bisa dia nyundul ya. Gue pernah lihat tuh operan panjang Soda J itu bisa kena sama Galvan. Mungkin ya lompatannya tuh tinggi, mungkin 2500, dan tenacity-nya itu elemennya itu bisa 2000-an. Gue yakin itu segitu bisa. Soalnya gue segini masih nggak kena. Dan kenapa gue taruh di sini? Karena nanti kebanyakan 4-3-3 lawan apa yang dipakai orang-orang itu pasti nanti ada Masao tuh di sebelah kanan nih, di tempat Soda JY ini ya. Jadinya tuh kemungkinan besar kadang kena kakinya si Galpan, tapi tanpa skill ya. Itu udah sering terjadi. Kalau nggak percaya coba aja ya. Dan Masao gua nih, Masao Nakayama gua sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih, masih kadang nggak bisa nggak bisa ini ya, nggak bisa nangkis si Sano ya, masih gembel. 2100 saya segini masih kurang, kekuatannya masih kurang. Harusnya reaksinya nih 3000 nih, bagus nih. 2700 aja kekuatannya 2000, wih aman sumpah. Dan isi jaki gua ini pakainya itu pasti lu pada bilang kan, bang aneh amat bang lu
Masa isi Jaki pakai keunggulan ini, pakai jump keunggulan ketinggian? Karena apa gue pakai ini ya? Ya karena gue cuma ngambil supnya doang. Gue nggak ngambil intinya. Kok lu nggak pakai ini bang yang slide tackle? Ya karena ini ya, kalian kalau perhatikan Ishizaki itu yang skill pertama dipakai itu tackle. Kalau tackle-nya nggak ada, langsung ke slide tackle gitu, ya kan? Jadi gue ambil yang tackle-nya aja. Jadi begitu. Nah, tackle-nya gue ini dapat 2400, tenacity-nya 2000. Dan ini hampir semuanya gue bisa ngelewatin kecuali yang ada melebihi di atas gue ini ya. Dribblenya gede, misalkan dribblenya ada yang 2700 dan elemennya tuh bisa 2000-an lebih, pasti gue lewat. Tapi kalau masih yang sekarang mah kalau nggak error lawan 433 masih aman-aman aja sih. Zaki gue bisa nge-tackle Soda JY, Masao, Subasa, Napoleon kadang juga bisa dilewatin. Oke. Kemudian Hernandez ya. Hernandez gue masih cupu tuh, lu lihat tuh. Stamina gue masih sedikit. Tenacity gue gak ada yang nambah-nambah sama sekali. Prediksi gue doang yang bagus. Kenapa gue gedein prediksi? Kebanyakan lawan 433 mainin SOS ya kan. Dan informasinya aja sih untuk yang belum tahu ya, prediksi itu untuk nangkis SOS, penyelamatan itu untuk nangkis shoot ya kan. Karena gue lebih sering ketemu 433 daripada 4231 ya. Oke, gitu aja sih ya formasi gue ini, percobaan formasi yang gue lagi inginkan lah ya, lagi gue pengen pakai ya. Oke, kita coba aja lah ya di mana ya, Dream League aja, soalnya gue udah main Piala Impian. Kalau lu nggak direkam bang Piala Impian yang udah pernah, makanya gue cari yang lain. Kita coba aja ya main di Dream League ya formasi gue. Alah, lawannya kayak begini, kita refresh aja ya. Oke, kita lawan yang kuat. Ada Bang IDN Zlatan. Wah, ini sama nih formasinya nih kayak kita nih ya. Kita coba ya. Oke. Jadi itu bagian gua spill aja ya taktik gua, tentang penjelasan taktik-taktik, formasi gue yang gua pakai. Sekarang tuh ya metanya lagi 433. Ya kan? Nanti gua bahas next video yang 4231 deh. Ada yang menarik di 4231 ya. Karena lagi bagus juga, bisa menang juga lawan 433. Ini kita bikin percobaannya yang gelut-gelut. Next aja lah ya. Oke. Kick off pertama ke Kazuo, pasti oper ke landak ya. Seruduk. Tuh kan, gue bilang apa kan? Pasti agak kena sama Takeshi Kishida karena gue nggak pakein dribble. Itu yang gue bilang. Makanya harus gue ganti nanti dribble ya. Gue udah sering kayak gitu terjadi, makanya gue pengen ganti ya. Nanti gue ganti pasti sama dribble sih biasanya. Dribble yang gue ganti dribble blok kan, gue tadi pakai blok ya. Blok gue ganti dribble pasti sih. Tuh galpan gue tuh bisa itu ya. Seruduk over dulu. Torino aman. Nah, kenapa aman ya? Karena ada dribblenya dia, tapi dia bukan dribble ya, proteksi naik ininya, skillnya. Apakah gue bisa ngelewatin Jaki dia? Ayo. Nggak mau dia. Trading. Nggak mau ini. Nggak mau dribble dulu, langsung mau nge-shoot, Jakinya mundur-mundur ya. Apakah gue bisa dilewatin ini? Begal coy. Aduh. Waduh, suwe. Tanpa mata. Alah, kanan mantap. Dan masuklah. Kenapa lagi pasti dia kan. Nah, sistemnya udah gitu-gitu aja. Ya kan. Kalau permainannya kayak gini-gini aja sistemnya. Ke kanan lagi aman. Kok kuat bang kiper lu ya? Gimana nggak kuat? Ya orang ke kanan. Kalau apa-apa Zino kalau staminanya oke. Minimal sih kalau kata gue ya stamina Zino ya 700 lah ya. Itu udah keseluruhan ya. Jadi kan 400, berarti ya plusnya lah ya, plusnya 300 masuk. Nah, lewat kan. Nah, ini shootnya ke kiri lu, ke kiri, kanan setah. Aduh, lumayan lah ke kanannya ya. Setengah hampir ya. Weh, nggak mau nyundul, kimbe lah. Halah. Sliding chase. Aduh, ini apakah seri apa enggak ya? Gue juga nggak tahu. Soalnya kan gue mainnya auto.
Kok lu nggak main manual bang? Buat apa main manual? Males aja gue kalau main. Tackle lah. Itu kalau sama Jito bisa kena itu. Ini masuk ya. Apakah kita bisa menang? Nggak tahu lah. Tangkap ya, dipeluk ya. Soalnya dari tadi ke kanan terus, ya gak? Lemahnya Jino ya pasti ya arah kiri Jino. Gue kalau arah kiri Jino, napu gue bisa one shot tau, sumpah. Pernah gue coba lawat, tapi itu yang max loh ya Jinonya. Tapi nggak tahu bisa apa enggak kalau yang ini. Wah, ini kalah kita. Waduh, ini kayaknya bahaya ya guys ya. Kayaknya kita kalah ya. Berarti ini bukan formasi terbaik gua ya. Kima lah. Ini dipeluk lagi. Ayolah, 8 detik tersisa. Masih bisa lah, ntar ada injury time lah ya. Oper lah cepet, Kimbe lah. Gitu aja susah amat ini. Ya gak? Jadi gua kasih tau formasi gua, spell taktik gua ya, walaupun nggak bisa menang ya nggak masalah ya. Kalah ya, seri kita ya. Jadi begitulah ya formasi yang gua anggap gua terbaik gua gitu ya. Karena gua lagi nggak pakai yang main long passnya cuma dari sisi kanan aja, bukan dari sisi kiri. Lagi senang aja, oke? Gitu aja lah ya. Dan ini ya, buat kalian sebagai penutup, kalian harus lihat popularitas gue 1.244.849. Gokil gak? Lo lihat no, nomor 1. Oke. Oke lah, kayak gitu aja video gua kali ini ya. Selamat hari Minggu buat kalian selamat weekend juga. Selamat berliburan buat kalian yang berlibur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.